Kemudian kita pastikan di mana tempat bocor. Supaya lebih cepat, kita gunakan saja baskom yang kita tempatkan air untuk kita mencari di mana posisi bocor ban tersebut. Jadi ya, kita coba saja cari. Nah, kita lihat. Dia kalau sudah di tempat bocor nanti akan muncul gelembung air. Nah, ini dia. Nah, saya lihat ada gelembung-gelembung kecil. Ini biasanya disinilah pusat bocor ataupun tempat terjadi bocor. Kita pastikan. Nah, ini dia nih. Nah, terlihat ya. Ya, ini dia. Ini posisinya bocor. Nah, ini dia. Kemudian kita tanda dia supaya nanti tidak susah kita cari. Nah, bisa kita tanda dengan menggunakan paku kecil ataupun barang-barang lain yang smart pada tempat yang bocor tadi. Nah, bentuk. Nih, kita tanda dulu seperti ini. Ataupun menggunakan barang lain yang bisa kita tambal sementara. Nah, kemudian kita geserkan saja bannya untuk posisi mudah kita kerjakan. Kita lap dulu supaya tidak lagi berair. Kemudian kita cabut kembali dan kita bersihkan menggunakan gergaji besi supaya dia tidak licin ketika nanti kita menggunakan bahan untuk menambal. Nah, di sini saya sudah sediakan alat ataupun bahan tambal yang praktis, karena apabila kita di perjalanan mana tahu nanti di tempat yang jarak ataupun jauh dengan bengkel, jadi kita sudah punya persediaan sendiri. Nah, dan ini sangat praktis sekali karena dia tidak menunggu waktu lama ataupun tidak butuh waktu yang lama, karena langsung ditempel saja tanpa dibakar ataupun memerlukan cara-cara yang lain. Langsung saja setelah digosok seperti ini, dia langsung bisa ditempelkan. Di bahan ini sangat cocok untuk para pengguna kereta di perjalanan yang membutuhkan waktu ataupun
ataupun medan yang sulit, yang dimana tempat bengkelnya kadang-kadang jarang ditemukan, maka selalulah kita menyediakan bahan ini di dalam bagasi Honda kita. Nah, coba perhatikan cara penempelannya, sangat mudah sekali. Nah, jadi langsung saja kita tempelkan ini di tempat yang sudah kita bersihkan tadi. Jadi sebelumnya untuk memperkuat juga disediakan lem. Kita gunakan lemnya dulu, supaya dia lebih bagus melekatnya. Dan lem ini juga merupakan lem yang sudah disediakan dalam satu set perlengkapan tambal ban ini. Kita gunakan secukupnya saja dan tidak perlu banyak, sedikit saja. Nah, seperti ini. Dan kita tunggu selama lebih kurang 2 menit. Nah, jadi jangan langsung ditempel ataupun ditambal, tetapi kita tunggu saja sampai 2 menit. Jangan dipegang dulu, nak. Jadi sampai dia terlihat sedikit mengering. 2 menit saja. Di atas ini kalau mau ditaruh lem ini juga boleh, kalau mau ditaruh lagi, tapi kalau enggak apa-apa karena sudah cukup dengan itu. Dan di sini juga memiliki daya tempel sendiri. Jadi para pengemudi kereta ataupun pengguna jalan memiliki kendaraan, maka selalulah menyediakan alat seperti ini, karena kita tidak tahu di mana posisi saatnya kita akan bocor keretanya, ban keretanya. Jadi sediakan saja alat ini, karena di samping harganya murah dan juga sangat praktis ketika kita mengalami bocor ban kereta. Nah, kira-kira seperti ini. Ini sudah boleh kita tempelkan terus karena sudah agak kering semua. Jadi di saat penempelan ini agak ditekan-tekan supaya dia lebih melekat dengan kuat, seperti ini. Kemudian juga nantinya lebih bagus dipukul-pukul lagi, dipukul-pukul menggunakan alat apa saja ya, untuk dia lebih kuat. Nah, seperti ini. Supaya melekatnya lebih kuat. Pastikan ini betul-betul melekat dengan baik. Nah, karena kalau tidak nanti dia bisa tembus lagi. Kita perhatikan sampingnya, ini harus betul-betul melekat dengan kuat. Ini pengalaman pertama saya membuka ban sendiri ketika kereta saya bocor. Dan alhamdulillah saya setelah belajar melihat beberapa kali di YouTube, dan alhamdulillah saya bisa mempraktekkan sendiri, walaupun ini masih sedikit ragu-ragu ataupun
belum begitu yakin, tapi alhamdulillah ternyata sangat mudah seperti yang pernah saya lihat di video-video orang, dan ini tidak begitu membutuhkan skill yang mumpuni. Nah, saya yakin siapapun bisa melakukan ini, bahkan mungkin ibu-ibu pun bisa melakukannya sendiri. Karena tidak begitu susah dan tidak harus membutuhkan tenaga yang kuat. Nah, dalam membuat lem ini ataupun meletakkan bahan tempelan ini nggak mesti harus ada angin di dalam ban, bisa juga dalam posisi anginnya sudah kita keluarkan semuanya, jadi tidak berpengaruh. Yang penting kita bisa melakukan gosokan tadi, itu kita mudah gosokkan, kemudian tidak mengganggu ketika kita meletakkan lem ataupun bahan tempelan ini. Nah, coba kita pastikan dulu sampingnya. Nah, apakah sudah melekat dengan baik atau belum? Nah, seperti ini. Nah, ini kan terlihat belum begitu mengenai ataupun tertempel dengan baik, karena tadi lemnya tidak sampai ke ujung bahan ini. Jadi bisa kita tambahkan lagi lemnya. Nah, kita taruh lagi supaya bahannya bisa tertutup semua, supaya lebih meyakinkan. Nah, seperti ini ya, kita tunggu dulu. Kemudian kita lihat dulu di samping ujung ini. Nah, di sini juga terlihat belum begitu kuat. Nah, karena tadi tidak terlem ataupun tertaruh lemnya secara menyeluruh ke ujung bahan ini. Jadi bisa kita lem ulang seperti ini. Nah, jadi kita harus pastikan semua lingkaran ini sudah tertutup dengan rapi, sehingga angin ataupun tempat bocor tadi tidak menembus daripada bagian-bagian yang tidak terlem dengan baik. Jadi kita harus pastikan penempelan ini, alat yang kita gunakan ini betul-betul menempel dengan baik di setiap sudut ataupun posisi bahan yang kita miliki, bahan tempelan yang kita miliki ini. Nah, seperti itu ya, supaya betul-betul kuat. Nah, tapi kalau tadinya bocornya di tengah nih, kalau memang sekitar ini sudah kuat, itu saya yakin tidak apa-apa lagi. Tapi ini untuk supaya lebih meyakinkan lagi, setiap sudut-sudut ini harus betul-betul terlem dengan baik. Nah, ini kita tunggu dulu sekitar 1-2 menit untuk nantinya lebih kuat lemnya. Nah, coba kita lihat di samping ini. Di sudut ini sudut ini sudah sangat bagus. Nah, karena tadi lemnya agak lebih luas kemari saya letakkan, sehingga di sini sudah menempel dengan sangat baik. Juga di ujung sebelah nih, di bawah nih juga sudah menempel dengan sangat baik, karena tadi lemnya merata sampai kemari. Tapi di ujung ini tadi lemnya tidak saya tempati. Saya berpikir sudah menutupi bagian atas ini apabila saya taruh tadi, rupanya belum, karena di sini tadi tidak mengenai lem. Nah, sudah kita taruh lagi tadi. Nah, sudah agak kering sekarang. Nah, baru kita rapatkan kembali ataupun kita lem kembali. Langsung saja dia terlihat menempel dengan baik. Nah, seperti ini. Juga yang di bawah ini, yang tadinya belum kena lem, sudah kita taruh lem, kita lekatkan seperti ini. Nah, kemudian baru kita pukul-pukul seperti tadi, supaya dia melekat ataupun menempel dengan baik. Nah, kita tekan-tekan supaya dia betul-betul menempel. Dan bahan lem atasnya ini untuk menempelnya juga tidak terlalu tebal, sehingga tidak mengganggu saat nanti kita masukkan kembali ke dalam ban luarnya, karena bahannya memang sangat tipis,
sehingga tidak mengganggu bentuk ataupun kondisi daripada ban ketika nantinya kita pasang kembali. Jadi inilah hasil yang terlihat setelah kita memberi lem di samping tadi, dan kondisinya sudah terlem dengan baik. Jadi setiap sudut ini sudah tertutup dengan bagus sehingga lebih meyakinkan nanti ketika sudah kita pasang kembali. Jadi sekian saja video cara untuk menambal ban. Mana tahu nanti di jalan kita tidak mendapatkan bengkel, jadi kita bisa menangani sendiri. Dan cara ini adalah cara yang sangat praktis karena bahannya adalah bahan yang dapat digunakan langsung tanpa memerlukan cara memperbaiki ataupun menambal yang rumit. Jadi sekali lagi saya ulangi, inilah contoh produk untuk alat yang kita gunakan untuk menambal ban apabila terjadi bocor ban. Mana tahu tidak ada bengkel yang bisa kita temui. Terima kasih untuk waktu Anda yang telah menyaksikan video singkat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.